Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan, bahkan mengikrarkan iman kami di hadapan-Mu. Sungguh benar Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan Engkau berfirman melalui mulut hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan buka hati dan pikiran jemaat yang akan mendengarkannya, supaya mereka memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Cukup panjang ya. Kita baca bersama-sama, berganti-gantian ya. Matius pasal yang ke-25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Sudah? Ya. Saya akan baca ayat 1 dan Bapak Ibu sekalian bacakan ayat 2. Demikian bergantian sampai ayat yang ke-13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam kulit-kulit mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang jugalah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Kita baca sama-sama ya, 13, 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan apa pun akan saat. Amin. Itu tadi petunjuk hidup baru kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai orang Kristen kita memiliki suatu tujuan kehidupan, yaitu untuk masuk surga, ya, masuk surga. Siapa mau lama-lama di dunia ini? Ada yang mau lama-lama di dunia ini? Itu pertanyaan pertama. Siapa yang mau lama-lama di dunia ini? Pertanyaan kedua, siapa yang mau cepat-cepat ke surga? Puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah tentu surga itu merupakan sebuah impian bagi setiap kita, ya. Nah, tetapi itu harus memiliki suatu syarat. Syaratnya itu hanya cukup percaya Yesus. Sebenarnya itu bukan syarat juga, karena itu sudah dianugerahkan oleh Allah sebenarnya. Karena ketika kita beriman pun percaya kepada Yesus, itu bukan syarat, karena itu anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kembali kepada teks yang kita baca ini,
Ini merupakan sebuah perumpamaan tentang surga, karena ayat yang ke-1 dikatakan pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh. Nah, gadis yang bijaksana ini dia membawa pelita, tetapi juga mempersiapkan minyak dari pelita itu. Artinya kan dia, karena apa? Karena kan dia tidak tahu kapan kedatangan mempelai itu. Jadi dia harus mempersiapkan pelitanya sekaligus juga minyaknya. Itu yang bijaksana. Tetapi yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak mempersiapkan minyaknya. Nah, pas ketika datang mempelai itu, datanglah gadis-gadis bijaksana langsung menyongsong dia dan diterima. Tetapi karena yang bodoh tadi itu tidak mempersiapkan apa-apa, mati pelitanya, mau beli katanya ke penjual. Akhirnya ketika mereka sudah balik, ditolak oleh mempelai itu. Nah, ini merupakan sebuah gambaran kehidupan kita. Makanya di ayat terakhir dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kalau di ayat lain dikatakan, kedatangan Yesus itu seperti seorang pencuri. Tahu pencuri itu datang kapan? Tidak tahu kita kapan datang pencuri itu. Artinya kalau kita mau rumah kita itu aman-aman saja, tidak dicuri orang, artinya kita berjaga-jaga senantiasa, kan begitu. Nah, jadi demikian juga kedatangan Yesus nanti seperti seorang pencuri. Seperti, ya, bukan Yesusnya pencuri, ya. Seperti seorang pencuri. Jadi kita tidak tahu kapan Yesus datang. Yang menjadi tugas kita apa? Berjaga-jaga. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana cara kita untuk berjaga-jaga? Bagaimana? Pasti ya selama hidup ini kita menerima Yesus. Nah, ini yang menjadi kunci. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi berjaga-jaga kita itu bukan melakukan ini, melakukan itu, bukan itu. Ada orang tertentu kan, saya berjaga-jaga mempertahankan iman saya lakukan ini. Dia setiap hari pergi ke gereja, tapi pekerjaan di rumahnya lupa gitu loh. Setiap hari ke gereja, bersihkan ini, bukan begitu. Ya, ada orang-orang tertentu begitu ya. Bahkan kalau kita melihat kisah-kisah tertentu, besok datang Yesus, ayo kita datang ke gereja, kita menunggu Yesus katanya. Itu salah. Karena kita tidak tahu kapan kedatangan Yesus. Nah, berarti cara kita untuk berjaga-jaga itu bagaimana? Ini menjadi pertanyaan. Tadi kan ada orang tertentu, supaya dia terus berjaga-jaga, setiap hari ke gereja. Sampai tidak kenal lelah, tidak tahu lagi pekerjaannya di rumah beres atau tidak. Bukan begitu. Cara kita berjaga-jaga itu apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Karena nanti dialah yang akan datang kepada kita, menjemput kita. Jadi kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, kalau memang kamu tidak menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, percuma. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita boleh melakukan ini, itunya itu? Boleh. Tetapi itu bukan menjadi syarat. Menjadi syarat kita untuk masuk surga adalah percaya Yesus. Titik. Ya, titik. Bukan koma. Kita masuk surga hanya percaya Yesus. Titik. Nah, apakah kita boleh berbuat baik? Apakah kita boleh melakukan pelayanan ini sama itu? Boleh. Tapi bukan syarat. Tetapi sebagai buah dari iman kita. Oh, karena saya sudah percaya kepada Yesus, saya harus berbuat baik. Saya harus melayani. Saya harus ini sama itu. Jadi antara iman dengan berbuat baik itu nggak sejajar. Ya, ada orang tertentu, kita masuk surga, supaya kita masuk surga harus melalui iman dan perbuatan baik. Salah. Hanya melalui iman saja. Ya. Hanya melalui iman kepada siapa? Kepada Yesus. Perbuatan baiknya apa? Terakhir. Melayani terakhir. Jangan melayani dulu. Harus percaya kepada Yesus dulu.
Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali kepada teks ini. Jadi bagi kita yang berjaga-jaga ini, kan kita tidak tahu. Siapa yang tahu kapan Yesus datang? Tujuan Yesus nanti datang untuk ngapain? Kita menunggu kedatangan Yesus yang keberapa? Ada yang tahu? Yang kedua kali. Karena pertama kali kan sudah datang Yesus ketika masih mati di kayu salib kan? Itu pertama kali datang ketika dia menjelma menjadi manusia. Tapi habis itu naik ke surga lagi kan? Nah, yang kedua kali yang kita tunggu sekarang. Nah, yang kedua kali ini untuk ngapain? Kalau yang pertama kali untuk apa tadi? Menyelesaikan dosa. Mengampuni dosa. Bagi setiap orang yang percaya. Yang kedua kali ini untuk ngapain? Menghakimi dunia. Artinya hari kiamat. Hari kedua kali. Makanya kita sedang menantikan Yesus yang kedua kalinya. Kalau orang lain bilang kiamat. Kalau kita akhir zaman. Akhir segala sesuatu. Jadi di bumi ini tidak akan ada lagi. Kekayaan yang kita miliki itu tidak akan berarti selama-lamanya. Tidak akan ada arti. Dunia lenyap. Ada berapa planet? Merkurius, Venus, Bumi. Yang IPA siapa ini? Ada berapa? 8. Dulu 9 ya. Sekarang Pluto tidak lagi dianggap. Karena tidak memenuhi persyaratan lagi. Dulu waktu kita SD ada Pluto kan? Tapi itu nggak memenuhi syarat lagi. Ada beberapa perubahan-perubahan juga ya. Jadi apa? Ada. Semuanya lenyap. Karena Bumi juga salah satu planet. Tidak akan ada lagi di alam semesta ini. Bisa kita bayangkan tidak itu ya? Yang kita lihat selama ini dalam dunia ini, di kiri kita lihat hotel, di kanan kita lihat ini itu macam-macam, di depan kita lihat banyak hal begitu. Tiba-tiba tidak akan ada lagi itu. Cuma ada dua pilihan. Ada dua kekekalan nanti. Kematian kekal dan kehidupan kekal. Kematian kekal itu bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepada Yesus. Cuma ada dua pilihan Bapak Ibu. Oleh karena itu saat ini saya menantang dan mengajak kalian harus betul-betul percaya Yesus. Ya, harus betul-betul percaya Yesus. Tidak boleh ragu-ragu lagi. Udah jelas Alkitab mengatakan itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke surga atau kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Udah jelas itu. Apa yang kamu ragukan lagi dalam hidup ini? Boleh kita melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah kita memiliki tujuan yang kekal, yaitu surgawi. Kita tidak perlu lagi takut akan segala macam masalah di dalam hidup kita. Tidak perlu lagi takut akan kematian dalam hidup kita ini. Yang terpenting kalau kamu percaya kepada Yesus. Tidak ada yang bisa kau andalkan dalam dunia ini. Mau hartamu, mau kekayaanmu, semuanya itu akan musnah semua. Makanya tidak akan ada yang abadi dalam dunia ini. Oleh karena itu sambil menantikan, saat ini kita sedang posisi garis-garis ini loh. Ada tadi garis yang bijaksana, ada garis yang bodoh kan? Mereka sedang menanti. Menanti siapa? Mempelai laki-laki datang. Nah itu posisi kita sekarang. Saat ini kita sedang menanti mempelai laki-laki itu siapa? Yesus. Itu yang kita nanti-nantikan itu loh. Yang kedatangan yang kedua kalinya. Nah sekarang apakah kamu sudah mengisi minyak apamu? Pelitamu? Sudah kau siapkan nggak minyakmu? Kalau kamu tidak menyiapkan minyak untuk pelitamu itu sama, maaf, garis-garis yang bodoh tadi dibilang kan? Alkitab bilang gitu. Kalau kamu sudah menyiapkan minyak untuk pelitamu, artinya percaya Yesus, berarti kita bagaikan 5 garis apa? Yang bijaksana. Oleh karena itu kita yang hadir di sini sekarang ditekankan dan ditegaskan firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya kedatangan Yesus. Persiapkan dirimu. Saat ini kita menyongsong kedatangan Yesus. Kita tidak tahu kapan terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami, supaya kami semakin hari sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, yang menjamin kehidupan kami, kehidupan kekal itu ya Tuhan. Kami tidak perlu lagi takut dalam hidup ini, karena ada penjamin hidup kami. Kami tidak bisa mengandalkan segala macam kekayaan atau harta kami. Hanya Engkau lah yang bisa kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Sadarkan kami, berikan kami pengertian,
supaya kami lagi lebih mencintai Tuhan di waktu-waktu penantian ini, yaitu menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.